Adik-adik, sebelum kita ibadah, kita satu dulu ya. Satu dulu selesai. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Cimagda pagi hari ini. Apa kabar adik-adik? Cimagda sehat dan luar biasa. Gimana dengan adik-adik? Viani, Fanya, Leandra, Gio? Pasti sehat dan luar biasa. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberi kita semua kesehatan dan kita bisa bertemu kembali karena kasih Tuhan bagi kita semua. Hari ini semua sukacita. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita semua. Karena itu Unci mau ngajak adik-adik sama-sama kita nyanyi dari lagu Apabila Kita Sukacita. Pakai gerakan ya. Ya adik-adik semua berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Jeff, Gaby, Yeslin, Talahatu, dan adik-adik yang lain, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami akan mengikuti ibadah IHMPA. Kami mohon Tuhan hadir di dalam ibadah ini, agar ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyi Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kami telah Engkau sempatkan untuk belajar yang benar. Tolonglah kami menerapkan apa yang sudah didengar. Tuhan berkati pelajaran hingga tercapai maksudnya, yakni menjadi persiapan masa depan di dunia. Adik-adik, kita akan mendengarkan Mazmur Pujian yang akan dibacakan oleh adik Yeslin Adam. Pembacaan Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 97 ayat 10 sampai 12. Hai orang-orang yang
terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati, bersukacitalah karena Tuhan. Hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dari Kidung Ceria 176, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, sebelum kita baca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca sama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Biarkan Alkitabnya terbuka. Semuanya lipat tangan. Tutup matanya. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh adik Fanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mau membaca Alkitab. Tolong Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan
dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah aku mengasihi sesamaku. Adik-adik pernah dengar kata kasih enggak? Ada yang tahu kasih itu apa? Ya, kasih adalah tindakan memberikan perhatian atau kebaikan kepada orang lain, juga kepada semua ciptaan Tuhan. Kenapa kita harus saling mengasihi ya? Ya, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi, kita juga harus mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah mengampuni dosa-dosa kita, juga kesalahan kita semua. Adik-adik, jika kita tidak mengasihi, jalan hidup kita jadi gelap. Seperti apa sih gelap itu? Nah, seperti teman-teman kita ini. Jika mata kita ditutup, kita tidak dapat melihat. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena Allah mengasihi kita, maka kita juga harus meneruskan kasih Allah kepada sesama dengan cara, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Wow, apa ini, Bu? Sayurannya banyak sekali. Banyak. Iya, kakek dan nenek mengirimkan kita sayuran yang mereka panen dari kebun. Wah, kakek nenek yang memanen ini semua. Benar. Hebat. Kelihatannya enak, banyak masakan yang bisa ibu buat. Oh, kita harus mengucapkan terima kasih pada mereka. Ada apa, Bu? Ibu memikirkan tentang bagaimana caranya kita berterima kasih pada mereka. Terima kasih pada mereka. Iya, berterima kasih. Kau punya ide, si Majiro? Baiklah, aku bantu. Aku juga. Hah, aku sudah gali segini. Aku tidak akan kalah. Aku juga. Oh, Kita berhasil jadi terowongan. Si Majiro! Ya, ini skop yang aku pinjam. Maaf ya, meminjamnya terlalu lama. Tidak masalah. Sebagai tanda terima kasih, kau boleh pinjam ember ini. Tanda terima kasih, benarkah? Oh iya, aku hampir lupa tentang berterima kasih pada kakek dan nenek. Kepada kakek dan nenek? Iya benar, aku harus cari ide caranya berterima kasih. Ah, itu mudah. Kalau Mimilin akan katakan terima kasih. Terima kasih? Iya, tanda terima kasih itu kan terima kasih. Wah, sangat mudah ya. Tapi ada apa? Bukan hanya ucapan. Bagaimana kalau memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih? Memberikan sesuatu? Iya, seperti kemarin waktu memetik bunga kemarin, aku terjatuh. Niki membantuku. Ada apa? Kau jatuh ya? Sini ayo pegangan. Sini ayo jalan. Tunggu. Aku sudah baikan. Terima kasih. Ya sudah, hati-hati ya. Tunggu. Hah? Ini tanda terima kasihku. Hah?
Dia kelihatannya senang sekali. Karena aku membantu tanpa mengharapkan apapun. Malah aku diberi bunga. Begitu ya? Jadi berterima kasih pada seseorang maksudnya memberikan mereka sesuatu. Tunggu dulu. Kento, ada apa? Berterima kasih itu tidak harus memberikan sesuatu kok. Apa? Benarkah? Iya, beberapa waktu yang lalu ayah memberiku hadiah. Untuk berterima kasih padanya, aku hanya memijit bahu ayah dan ayahku sangat menyukainya. Aku tidak perlu memberi ayah apapun, tapi itu sama dengan rasa terima kasihku. Aku rasa juga begitu. Iya, jadi melakukan sesuatu buat orang itu. Aku rasa bukan hanya itu saja. Mimilin jadi bingung nih. Jadi aku harus bagaimana? Susah juga ya si Majiro. Mushikako? Ibu rasa apa yang kalian katakan semuanya benar. Kalau semuanya benar, aku jadi bingung. Berterima kasih itu artinya menyampaikan rasa terima kasih pada seseorang. Nah, mengenai caranya boleh saja berbeda-beda. Yang terpenting adalah berterima kasih dari hati. Dari hati? Nah, adik-adik, udah nyimak videonya tadi? Nah, itu adalah salah satu cara kita mengasihi sesama kita dengan cara berterima kasih. Semuanya bisa adik-adik lakukan. Gampang kan? Gimana kalau adik-adik menerima sesuatu dari mama atau papa, oma, opa? Apa yang adik-adik katakan? Ya, terima kasih. Nah, kita pun harus berterima kasih dengan tulus, dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Kita pun meneruskan kasih Tuhan bagi sesama kita. Sehingga kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat kartu ucapan terima kasih yang adik-adik boleh sampaikan kepada siapa saja. Boleh mama, boleh papa, kakak atau adik, oma atau opa. Siapa saja adik-adik boleh sampaikan. Jangan lupa saat adik-adik sampaikan, difoto ya. Dan kirim ke Ci Iren. Terima kasih. Adik-adik, sebagai lagu respon kita pagi ini, kita sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria nomor 271. Kidung Ceria nomor 271. Cinta akan Yesus, bait 1 dan baitnya yang kedua. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik yang Ci kasihi, kini tiba saatnya kita akan berdoa untuk doa syafaat.
adik Joanne, adik Orlen, adik Isaac, dan adik Ivy, serta adik-adik yang lainnya. Yuk kita berdoa syafaat, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu saat ini kami telah Engkau kumpulkan kembali di dalam ibadah IHMPA dengan penuh sukacita dan tetap setia kepadamu. Berkatilah kami anak-anak-Mu untuk tetap setia di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukanlah kami untuk selalu tetap setia menjadi anak-anak yang selalu taat dan patuh pada perintah-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk setia memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang kecil. Sertai dan lindungi kami setiap saat di dalam kehidupan keluarga kami, bersama dengan orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berkatilah mereka dan berikanlah damai sejahtera serta sukacita dan kesehatan yang baik kepada kami. Tuhan Yesus, ajarlah kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu agar kami selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kiranya Engkau berkati sekolah kami, dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami, agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat-Mu. Kami juga doakan untuk gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami, GPIB Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob di dalam pelayanannya. Dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berikanlah dan berkatilah pemimpin pemerintahan kami, pemerintahan negara Republik Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, beserta dengan jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan Yesus jamah semua penyakit yang dideritanya, dan sembuhkanlah mereka, supaya mereka tetap sehat senantiasa dan dapat berkumpul bersama keluarga, serta mengikuti ibadah minggu, pelayanan anak secara daring setiap hari minggu. Tuhan Yesus, tolong kami para pelayan-pelayan-Mu, Enci dan Engku, agar selalu mengedepankan kasih-Mu di dalam pelayanan ini dan tetap setia di dalam melayani-Mu. Ampunilah kami dan baharui kami ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, mampukan kami agar tetap setia di dalam kehidupan kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada minggu pagi hari ini. Ayo, adik Onin, adik Love, adik Genta, adik El, dan adik-adik yang lainnya, mari kita mempersiapkan persembahan. Adik-adik,
Untuk itu mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Berbagi sambil memberikan persembahan. Bait 1 dan 2. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik-adik, mari kita berdiri untuk berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Ara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan menurut kerelaan hati kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita masuk ke Warta PA. Warta PA yang pertama, IHMPA online via YouTube dimulai pukul 9 pagi adik-adik. Kemudian penyerahan persembahan lewat amplop diberikan ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening gereja. Latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Kak Ines. Yang mau mendaftar ke CVV adik-adik. Kemudian terima kasih untuk Kakak Gary Tumanggor yang telah mengiringi IHMPA anak kecil. Terima kasih juga untuk adik Jesslyn Adam, adik Fanya, dan adik Ara yang sudah bertugas pada minggu pagi hari ini. Adik-adik, rajin-rajin kerjakan aktivitas ya, karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik dalam mengikuti IHMPA. Kemudian pembagian tugas dan doa pembacaan Mazmur minggu depan, Minggu 21 Februari 2021 adalah doa menghadap Allah adik L, doa pembacaan Alkitab adik Gaby, dan doa pengutusan adik Joshua. WhatsApp yang terakhir adik-adik, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol untuk mencegah penularan COVID-19. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau hand sanitizer. Sehabis jalan dan masuk rumah, langsung mandi dan ganti baju adik-adik. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi ini. Untuk itu, Enci undang adik-adik bangkit berdiri. Jesslyn Adam, Joshua Adam, Ara, Destiny, Jonathan, dan adik-adik yang lainnya. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 256, bait 1 dan 5. Hidup kita yang benar. Janganlah
Emily, Aviel, Eni, Rio, dan adik-adik yang lainnya, mari kita bersatu di dalam doa. Syukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Di minggu pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat selalu untuk saling mengasihi antar sesama kami dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Renungan hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah kupilih, dengarkanlah dia. Nah, terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Selamat hari Minggu, Ci. Ini aktivitas Fiani, Ci, menghafal ayat hafalan Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Terima kasih, dadah. Yohanes 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Jihan Valentina Adam, kelas AK. Saya akan menghafalkan Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Terima kasih. Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."